Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. Ada sebuah berita yang cukup menarik, yaitu datangnya Najwa Shihab ke rumah kediaman Bapak Joko Widodo. Sampean wis ngerti toh, Najwa Shihab yang dulu pernah berkelakar kepulangan Bapak Jokowi ketika setelah purna tugas jadi presiden dari Jakarta ke Solo, nebeng pesawat TNI. Kelingan toh sampean? Nah, beberapa saat yang lalu Najwa Shihab berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo, bertanya tentang banyak hal. Diantaranya ya, yang disaksikan oleh Mbak Najwa Shihab tentang orang-orang yang masih saja berkunjung ke rumah Bapak Joko Widodo. Kalau hari ini hari kerja, duduk hari libur, kunjungan masyarakat di rumah Bapak Jokowi ya ada, cuman nggak seberapa banyak, dan itu disaksikan langsung oleh Mbak Najwa Shihab. Tak hormati saiki Mbak Najwa Shihab, tak celuk pakai celukan Mbak, itu tanda saya menghormati Najwa Shihab. Pertanyaan diantaranya tentang biasa, tentang IKN yang kemarin itu ada berita pemblokiran dana untuk IKN, di mana berita tentang pemblokiran dana IKN itu menjadi gorengan baru, merupakan konsumsi yang penuh gizi bagi mereka orang-orang yang selama ini tidak setuju, tokoh masyarakat yang selama ini tidak setuju pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, tidak setuju dengan pembangunan IKN karena disinyalir menurut mereka IKN adalah pembangunan ambisius dari seorang yang bernama Joko Widodo. Nah, setelah mereka tuh mendapatkan berita tentang diblokirnya dana untuk IKN, mereka tuh rumongso ya, merasa mempunyai bukti, mempunyai stimulus dukungan bahwa asumsi mereka itu selama ini benar, bahwa satu, IKN itu akan mangkrak. Kedua, hubungan antara Jokowi karo Prabowo bisa dikatakan semakin renggang karena pemerintah sudah tidak ada lagi minat untuk membangun IKN lagi. Iku menurut kira-kira sing diterima oleh orang-orang yang selama ini, tokoh-tokoh yang selama ini tidak suka dengan pembangunan IKN. Sampai ngerti toh kira-kira sopo mereka itu. Bahkan mereka itu menuduh IKN menjadi kota hantu, mangkrak, tiga pangkalan gas LPG 3 kg dan lain-lain sebagainya, di mana komentar-komentar yang mereka keluarkan selalu bernada mencemooh, bernada miring. Najwa Shihab berkunjung ke rumahnya Bapak Jokowi, bertanya tentang itu. Di antaranya bagaimana tanggapan Bapak tentang diblokirnya dana untuk IKN. Jawabannya biasa, pemerintah itu mengadakan penghematan itu biasa karena ada sesuatu yang perlu disesuaikan. Ya toh? Masalah dikurangi biaya kanggo pembangunan IKN itu kan juga nggak masalah. Tetapi kalau Anda itu beranggapan para tokoh IKN itu akan menjadi kota yang mangkrak, maka itu merupakan suatu asumsi yang butuh dikoreksi karena komitmen pemerintah melalui Presiden Prabowo masih tetap teguh dengan janjinya untuk melakukan atau meneruskan pembangunan IKN. Perkara cepet lan orane tergantung niat pemerintah. Tapi yang jelas pemerintah itu masih mengalokasikan dana yang kurang lebih ada sekitar 48 triliun untuk pembangunan IKN tahun anggaran 2025 sampai tahun 2029. Cilik ya ora apa-apa, tapi nek sampean iki ngomong IKN bakal mangkrak ya jauh panggang dari api. Apa meneh sampean menganggap bahwa Bapak Prabowo sudah tidak lagi berminat untuk membangun IKN, maka itu salah. Karena dananya ada sekitar 48 triliun lebih yang disiapkan untuk pembangunan IKN. Mbak Najwa Shihab juga bertanya tentang approval rating dari yang 80,9% pemerintahan Bapak Prabowo itu kepada Bapak Jokowi. Kalau menurut Bapak Jokowi piye? Mancing-mancing Mbak Najwa itu. Memang karakternya orang itu semacam itu. Tapi sekali lagi Bapak Jokowi itu biarlah selalu memberikan jawaban yang seperti biasanya. Nggak harus ngerti dewe. Ketua-ketua umum partai politik akan diundang di acara ulang tahun Partai Gerindra. Kemungkinan Bapak Jokowi diundang, termasuk Ibu Mega. Pokoknya intinya
Mbak Najwa Shihab itu ingin tahu reaksi dari Bapak Joko Widodo kalau ketemu nanti dengan Ibu Mega seperti apa, diundang dalam satu ruangan dengan Ibu Mega nanti seperti apa. Jawabannya Pak Jokowi, tidak apa-apa, datang. Dan kita saksikan saja nanti Bapak Jokowi akan tetap menunjukkan seti dirinya. Teko wes to. Kita jamin insya Allah ya, dengan keteguhan hatinya dia mengatakan akan datang kalau diundang. Tentang cawe-cawe yang selama ini orang-orang curiga dengan Bapak Jokowi, tokoh-tokoh masyarakat saya bersuara lantang, Bapak Jokowi itu dicurigai masih ikut cawe-cawe terhadap pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Maka seharusnya Anda itu gigit jari saat ini, karena Bapak Jokowi sekali lagi menegaskan nggak elok, nggak etis Bapak Jokowi kalau masih cawe-cawe di urusan pemerintahan. Jangankan ke Bapak Prabowo, ke Gibran sendiri yang anaknya nggak pernah. Loh, nek sampean nggak percaya lah, resikonya kan sampean toh, wong sing nggak percaya. Sekali lagi, kalau sampean itu tidak percaya dengan apa yang dibicarakan oleh seseorang, yang punya masalah itu sampean. Cawe-cawe Bapak Joko Widodo yang sampean curigai terhadap pemerintahan itu loh, mesti ditegaskan berkali-kali ora. Yang ditanya oleh Mbak Najwa Shihab tentang bagaimana Bapak Jokowi menilai kinerja Bapak Mas Wapres. Nah, ojo kemajon. Artinya apa? Ini merupakan suatu pesan yang cukup mendalam bagi seseorang yang sekarang menduduki sebagai wakil presiden, di mana orang itu merupakan anak dari orang yang memberikan wejangan. Kasih sayang orang tua loh. Kalimat yang terucap dari Bapak Jokowi adalah itu merupakan nasihat dari seorang yang merasa dia memiliki bahwa orang yang dinasihati itu adalah anaknya, hanya mengatakan ojo kemajon. Artinya Mas Wapres itu kudu ngerti status dia itu sebagai wakil presiden, di mana tugasnya tentu tidak boleh melebihi presiden, karena tugas wakil presiden itu membantu presiden apabila dibutuhkan. Sampean delok dhewe Mbak Najwa Shihab loh, tanya juga tentang mereka orang-orang yang berdemo adili Jokowi yang tersebar di beberapa kota. Jawabannya Bapak Jokowi bagaimana? Itu merupakan suatu bentuk ekspresi dari orang-orang yang mungkin kalah dalam pilpres, mungkin memendam kekecewaan, ekspresinya dengan semacam itu, dan Bapak Jokowi merasa tidak masalah. Mas ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.